wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu dalam pembahasan di sekitar mandi, dan kita masuk pada sifatul ghusl al-kamil wa kaifatu, yaitu tata cara mandi yang sempurna, yaitu mencakup seluruh bagian mandi yang diwajibkan dan ada mandi yang disunnahkan. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama yaitu berniat untuk mandi secara sempurna dalam rangka menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Walhasil karena ini termasuk perkara ibadah, sudah barang tentu semua amalan ibadah itu harus diawali dengan niat. Bapak Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau kita berniat seperti niat wudu, seperti niat niat mandi, itu tentu hanya dalam hati niat itu. Tidak ada niat dilafadzkan lewat lisan kita. Semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan kemudian kita niat, dan niat itu adalah amalan hati. Tidak ada sangkut pautnya dengan amalan lisan. Setelah kita berniat, yang tentunya di saat kita mau mandi, kita masuk ke kamar mandi, di situ ada ada sunnah kita masuk, dan sebelum masuk kita baca doa di situ. Yang doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang diawali dengan kata bismillah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita masuk ke kamar mandi dan mengawali dari kaki yang kiri. Diawali dengan kaki yang kiri. Kemudian kita pasang niat. Niat di situ adalah di dalam hati. Sedangkan di kamar mandi, di situ kita tidak boleh melafadzkan bacaan-bacaan. Apakah itu dengan ucapan basmalah sebelum kita memulai mandi atau sebelum kita memulai berwudu, maka ucapan basmalah itu kita juga ucapkan di dalam hati. Tidak mengucapkan dengan dilafadzkan, kecuali di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka kita sunnahkan membaca basmalah, dan kita bisa melafadzkan lewat lisan kita di tempat yang terbuka. Tapi di tempat yang tertutup seperti di kamar mandi yang tertutup, di situ kita tidak boleh untuk melafadzkan kalimat basmalah, atau kita berdoa di kamar-kamar mandi itu. Seperti itu. Kemudian kita membaca basmalah. Setelah kita berniat, kita baca basmalah. Bisa basmalah itu cukup diucapkan dengan bismillah, atau secara panjang bismillahirrahmanirrahim. Bisa cukup dengan bismillah saja. Karena disebutkan setiap perkara yang penting kemudian tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka amalan itu terputus daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengucapkan basmalah, kita memulai dengan membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan 3 kali. Seperti pada saat kita mau berwudu seperti itu, mandi juga seperti itu. Ini masuk mandi yang sempurna. Bagi mereka yang wajib untuk mandi seperti mandi junub, ini mandi yang sempurna. Dan kita bisa menggondol mendapatkan pahala yang besar dengan mandi saja, lewat mengikuti tuntunan seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis, yaitu berniat, basmalah, kemudian membasuh kedua tangan 3 kali, dan itu berdasarkan
hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha. Setelah kita mencuci tangan 3 kali, kemudian kita mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan. Ini ceritanya mandi besar, mandi junub. Mencuci kemaluan tentunya dengan menggunakan tangan kiri, tidak menggunakan dengan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk perkara yang baik-baik, tangan kiri sebaliknya digunakan untuk perkara yang tidak baik, yang jelek-jelek. Mencuci kemaluan dan juga menghilangkan kotoran yang ada pada kemaluan yang tersisa di situ, bersihkan dan kita hilangkan kotoran yang ada padanya. Setelah itu kita mulai berwudu. Mulai berwudu. Sebelum kita masuk pada mandi, kita disunahkan untuk berwudu. Berwudu secara sempurna. Berwudu secara sempurna sebagaimana kita berwudu untuk untuk salat. Sebagaimana kita berwudu untuk salat, sempurna. Artinya sempurna berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan, kemudian membasuh muka, seperti yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah berwudu, yudkhilu asabi'a fil ma', menyela-nyela kepala. Menyela-nyela kepala sebelum kita masuk kepada mandi. Dan itu setelah berwudu, menyela-nyela kepala dan membasahi kulit kepala sampai pangkal kepala. Jadi dimasukkan air itu ke dalam kepala. Dan ini sunnah. Dan ini mandi yang sempurna. Thumma yusabbu ala ra'si 3 hafanat. Kemudian dituangkan 3 kali siraman. Dituangkan 3 kali siraman. Digur mulai dari atas sampai ke bawah. Mulai dari atas kepala sampai ke bawah. Dan itu diguyur sampai dengan 3 kali. Berdasarkan hadis daripada Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dimulai cara mengguyurnya itu dari sebelah kanan. Dimulai kepala yang sebelah kanan. Mengguyurnya yang pertama dimulai dari kepala yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua yang sebelah kiri, dari kepala yang sebelah kiri. Kemudian yang ketiga yang tengah. Yang ketiga yang tengah. Pertama kanan, kemudian yang kedua yang kiri, kemudian yang ketiga yang tengah. Itu 3 kali. Itu 3 kali. Dan itu juga berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Walaysa 'alal mar'ah naqdu sya'ri ra'siha li ghaslil janabah. Dan tidak diwajibkan bagi seorang wanita yang mengikat rambut kepalanya, yang mengikat rambut kepalanya, tidak diwajibkan untuk melepaskan ikatan rambut kepala itu. Tidak diwajibkan untuk melepaskan. Ini mandi besar. Ini mandi besar. Tidak diwajibkan. Kalau memang sudah disanggul rambut kepala disanggul, maka tidak wajib dibuka. Jadi diguyur saja seperti yang tadi disebutkan, di sebelah kanan 1 kali, sebelah kiri 1 kali, kemudian yang tengah. Walaupun di situ ada sanggul rambut kepala bagi wanita, tidak wajib untuk dilepaskan, tidak wajib untuk diurai. Seperti itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seperti Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, afa aqudhuhu li ghusl al-janabah." Seorang wanita yang namanya Ummu Salamah, dan ini istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan rambut yang disanggul ketika dia akan mandi junub, mandi janabah. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengikat rambut kepalaku atau menyanggul rambut kepalaku. Apakah saya harus lepaskan rambut kepalaku itu di saat aku mandi janabah, mandi besar?"
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la, tidak perlu dibuka sanggul itu. Innama yakfiki an tahtiya alaihi thalatha hathayat thumma tafidhina alaihi al-ma fatatthurina. Cukup bagi kamu untuk menyiramkan di atas kepala itu siraman 3 kali siraman. Kemudian kamu guyurkan air. Setelah itu kamu sudah suci, sudah bersih. Dengan itu kamu sudah bersih. Artinya sanggul rambut kepala itu tidak perlu dibuka. Cukup kamu guyurkan 3 kali guyuran. Nah, 3 kali siraman. Secara sempurna 3 kali, kemudian kamu sudah suci seperti itu. Ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian berdasarkan yustahabu an tanqudu li ghusl haid. Adapun seorang wanita untuk mandi setelah bersih dari haid, itu yustahabu an tanqudu li ghusl haid. Disunnahkan untuk melepaskan rambut kepalanya. Kalau rambutnya disanggul, diikat, disunnahkan bagi wanita yang hendak mandi bersih daripada haid untuk dilepaskan sanggul itu. Disunnahkan dilepaskan. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah tatkala Aisyah sedang haid di waktu melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, da'i umrataka wanqudhi ra'sak wamtashiti. Tinggalkan umrahmu dan uraikan rambut kepalamu dan sisirlah. Uraikan rambut kepalamu dan sisirlah. Itu setelah bersih dari haid. Di situ diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melepaskan rambut kepala daripada Aisyah. Kemudian setelah itu sisirlah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Syekh bin Baz, yustahabbu lil haid an tanqudha sya'raha li ghusl al haid. Disunnahkan untuk seorang wanita yang sudah bersih dari haid untuk melepaskan rambut kepalanya dalam rangka untuk mandi haid. Wala yustahabbu naqtuhu lil janabah, dan tidak disunnahkan untuk melepaskan sanggul rambut kepala bagi seorang wanita untuk mandi janabah. Kalau mandi janabah tidak disunahkan, tetap dibolehkan dia untuk tidak melepaskan sanggulnya. Tapi di saat dia bersih daripada haid, seorang wanita bersih daripada haid, kemudian dia mau mandi, maka disunahkan untuk melepaskan. Jadi kalau haid disunahkan untuk melepas. Tapi kalau dari mandi janabah itu tidak disunahkan, dibiarkan, disanggul, dan itu dibolehkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, yufidul ma ala sairi jasadihi. Meratakan air ke seluruh tubuh. Dan itu memang namanya mandi. Kalau mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala. Bukan hanya muka saja atau dari leher ke bawah, tidak, tapi meratakan air ke seluruh tubuhnya. Dan itu berdasarkan hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anha. Yabda'u bi syaqqil ayman, dan itu pun juga dimulai daripada sebelah bagian tubuh sebelah kanan. Dimulai bagian tubuh sebelah kanan, disiram dari atas bagian tubuh sebelah kanan, kemudian setelah itu dari sebelah kiri. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sangat suka untuk mendahulukan dari yang kanan, baik itu memakai sandal. Memakai sandal kita disunahkan memakainya itu dengan mendahulukan yang kanan. Kalau melepas disunahkan mendahulukan dari yang kiri. Nah, baik itu baju ataupun kita pakai sandal. Termasuk juga wa tarajjulihi. Rasulullah sangat suka untuk memulai menyisir rambut itu dari sebelah kanan. Sunnahnya di sebelah kanan. Termasuk juga mencukur rambut, sunnahnya di sebelah kanan. Beritahukan kepada tukang cukur kalau sunnahnya dimulai
dari sebelah kanan, dan itu akan dapat pahala, karena itu perkara yang disukai oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga di dalam bersuci, mandi, itu sunnahnya dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan, baru setelah itu bagian tubuh yang sebelah kiri. Dan Rasulullah SAW menyukai perkara-perkara yang baik semuanya dari bagian yang kanan. Mengambil sesuatu, memberikan sesuatu dari sebelah kanan, tidak yang kiri. Nah, yang kiri digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian wa ya'tani bi ghusl al-ibtaini, dan memperhatikan tentang membasuh kedua ketiak dan lipatan-lipatan anggota tubuh, dan termasuk juga pangkal kedua paha. Nah, diperhatikan untuk dibersihkan juga, seperti itu. Kemudian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di situ anna nabiyya, ada not di sini, wa fihi, di dalamnya disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu marafiqahu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membersihkan bagian yang tidak nampak, terpencil. Maksudnya di situ ya seperti kedua ketiak dan pangkal ketiak, pangkal kedua paha, itu dibersihkan. Nah, itu dibersihkan. Wa yadluku badanahu idza lam yasil at-tahur ila mahalli biduni, dan menggosok-gosok badannya, karena tujuan bersuci tidak akan tercapai tanpa dibersihkan, tanpa digosok-gosok. Seperti itu. Wal afdal wa yatahawwal fayantaqil min makani fayaghsil qadamai. Kemudian setelah itu, sebelum dia mencuci kakinya, hendaknya dia bergeser, pindah tempatnya, kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi setelah mandi disunahkan untuk mencuci kedua kakinya pada akhirnya. Dan itu berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha, dikatakan wal afdal alla yanshaffa a'dhahu fil ghusl. Yang lebih utama lagi, hendaknya setelah mandi tidak mengeringkan tubuhnya yang terkena air mandi itu, tidak mengeringkan dengan anduk, tidak mengeringkan anggota tubuhnya yang terkena air mandi dengan anduk di saat dia mandi. Dan itu berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha, wa yanbaghi lahu alla yusrif fi isti'malil ma, dan seyogyanya bagi orang yang mandi tidak berlebih-lebihan di dalam penggunaan air, dan juga tidak terlalu tafrid. Tafrid itu terlalu irit untuk penggunaan mandi. Ya, sewajarnya. Wa ma taqaddama huwal ghusl kamil. Dan ini semuanya adalah merupakan mandi yang sempurna. Seperti itu. Kemudian al-aghsal mustahabbah, adapun mandi yang disunnahkan. Nah, itu mandi sempurna, dan itu termasuk mandi seperti janabah. Kemudian ada mandi yang disunnahkan untuk kita lakukan. Ada beberapa hal. Yang pertama, mandi yang disunnahkan itu adalah mandi pada hari Jumat. Ghuslu yaumil Jum'ah. Mandi hari Jumat itu adalah perkara yang disunnahkan. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtadim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Dan hadis juga dari Abu Sa'id dirafa'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, mandi ya hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Wa ayyastanna, dan hendaknya dia pakai siwak, menggosok gigi. Wa ayyamassa tiban in wajada, hendaknya dia menggunakan wangi-wangian apabila dia memiliki. Ini semua adalah perkara yang disunnahkan. Mandinya pakai siwak, gosok gigi, atau pakai wangi-wangian. Semuanya itu adalah perkara yang disunnahkan. Dan juga berdasarkan hadis Abi Hurairah
yarfa'uhu, dirafa'kan kepada Rasulullah SAW. Haqqun lillahi ala kulli muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam. Hak bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim agar dia mandi setiap 1 pekan sekali. Agar dia mandi setiap 1 pekan sekali. Artinya mandi yang sempurna. Ya, mandi yang sempurna. Yaghtasilu ra'sahu wa jasadahu, dia basuh kepalanya dan seluruh tubuhnya. Ini yang dinamakan mandi yang sempurna. Dan begitu juga hadis dari Abi Hurairah, dirafa'kan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia menghadiri sholat Jumat, lalu setelah sampai di masjid dia melakukan sholat sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Artinya berapa kali saja sholat dia melakukan sholat sunnah, berapa kali sebelum kehadiran sang imam, ya, dia melakukan sholat sunnah. Setelah itu thumma ansata, dia mendengarkan khatib hatta yafrughal imam min khutbati, sampai dia selesai imam daripada khutbahnya. Thumma atal jum'ah thumma yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersama imam itu. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu 3 ayyam. Maka dengan itu mandi, langsung menghadiri salat Jumat, dan setelah di masjid dia salat. Berapa kali sih dia melakukan salat sunnah di situ? Disunnahkan sebelum datang khatib. Sebelum datang khatib Jumat. Tapi begitu khatib Jumat sudah naik, datang khatib jamaah, tidak ada salat sunnah. Kecuali yang baru datang. Bagi yang baru datang, walaupun khatib itu sedang berkhutbah, maka dia disunnahkan untuk tetap melakukan salat tahiyatul masjid secara ringkas, tidak berlama-lama. Berarti bacaannya secara ringkas agar dia cepat untuk mendengarkan khutbah. Tapi bagi orang yang sudah ada di masjid dan sebelumnya dia sudah melaksanakan salat sunnah, berapa kali saja dia lakukan sebelum kedatangan khatib, maka dia boleh melakukan terus sampai kedatangan khatib. Baru selesai tidak ada salat sunnah. Ya, seperti itu. Kemudian orang yang mendengarkan khatib, dan tidak boleh memang orang jamaah di saat khatib berkhutbah Jumat tidak boleh berbicara. Dia mendengarkan dengan betul-betul memperhatikan isi daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib Jumat itu, tidak boleh berbicara. Bahkan dia juga tidak boleh menegur orang lain yang sedang berbicara pada waktu Jumat. Ada anak-anak berbicara, tidak boleh ditegur. Ditegurnya nanti setelah selesai sholat. Tapi pada saat dia mendengarkan khutbah Jumat dan khatib sedang berkhutbah Jumat, tidak boleh dia menegur. Seperti itu. Dia harus diam memperhatikan khutbah Jumat, kemudian sholat bersama imam. Orang yang melakukan seperti itu, ghufira lahu, diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Bahkan ditambah 3 hari setelah itu. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang pertama dia mandi, kemudian dia cepat datang ke masjid, lalu melakukan ibadah salat sunnah sampai datangnya khatib, kemudian dia mendengarkan khutbah Jumat dan salat bersama imam, maka diampuni dosa-dosa dari Jumat itu ke Jumat sebelumnya. Bahkan ditambah 3 hari lagi. Begitu juga dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Di situ ada kata mandi. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia menggunakan pakaian yang paling bagus, wala bisa min ahsani thiyabihi. Kita disunahkan untuk menggunakan pakaian yang paling bagus di saat kita datang menghadiri salat Jumat. Wala bisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibi, dan menggunakan wangi-wangian. Ya, menggunakan wangi-wangian in kana indahu, yang dia miliki. Kemudian dia datang untuk melakukan salat Jumat, datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat, falam yatakhatta riqaban nas, dan tidak melangkai pundak daripada orang-orang. Tidak melangkai pundak orang-orang. Melangkai pundak, kadang-kadang ada orang yang terlambat datang tapi dia berusaha untuk berada di saf yang pertama sehingga melangkai pundak orang-orang, dan itu tidak dibenarkan seperti itu.
Tidak dibenarkan. Bagi orang yang datang terlebih dahulu, sudah barang tentu sunnahnya harus maju ke depan. Sunnahnya maju ke depan. Bahkan lebih dekat daripada imam, itu lebih afdal. Lebih dekat dengan imam, itu lebih utama. Tidak boleh seseorang itu kemudian melangkai pundak orang-orang di saat dia datang. Thumma shalla, kemudian dia melakukan salat sunnah semampu dia. Ma kataballahu lahu, semampu yang dia bisa lakukan untuk melakukan salat sunnah. Kemudian diam-diam mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Idza kharaja imamuhu, apabila khatib itu sudah keluar menuju menuju tempat salat untuk melakukan salat, dia mengikuti bersama imamnya, kanat kafaratan ma bainahu, maka apa yang dia lakukan sejak dia berangkat dari rumahnya, mandi dan seterusnya sampai selesai melakukan salat, maka semua amalan yang dia lakukan itu sebagai penghapus dosa-dosa antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya, dan ditambah 3 hari sesudahnya. Wa ziyadatu thalathata ayyam, itu penghapusan dosa dari Jumat itu dan Jumat sebelumnya, dan ditambah dengan 3 hari. Ini keutamaan yang luar biasa. Di situ ada kata mandi. Di situ ada kata man ightasala. Disebutkan yang pertama oleh Rasulullah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membersihkan diri pada hari Jumat dan dia mandi dan dia berangkat pada awal waktu, bakkar wabtakara, dia bergegas pergi dan berangkat di awal waktu, wa masya, dia berjalan kaki. Sunnahnya berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Dan tentunya bagi yang tidak terlalu jauh rumahnya dari masjid, berjalan kaki, walam yarkab, disebutkan tidak menaik kendaraan, walam yarkab. Setelah sampai di masjid, wadana minal imam, dia mendekat ke imam. Mendekati imam ini adalah perkara yang disunnahkan. Lalu dia mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh imam tadi. Walam yalghu, dan dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutbatin amalu sanah. Dia pada setiap langkah yang dia langkahkan sejak dari rumah menuju masjid, dia pahalanya sama seperti pahala 1 tahun, dan berupa ajru siyamaha wa qiyamaha, yaitu berupa pahala puasa dan pahala salat malam. Begitu besarnya keutamaan orang yang mandi kemudian bercepat datang lebih awal datang ke masjid, mendengarkan khutbah, dan diawali dengan salat di situ, mendengarkan khutbah dengan baik, dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Maka setiap langkah yang dia langkahkan sejak dari rumah sampai menuju masjid, maka pahalanya sama seperti pahala amalan 1 tahun, berupa pahala puasa dan pahala salat malam. Kemudian dari Samrah radhiyallahu anhu dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa." Di sini ada kata wudu. Kalau sebelumnya ada beberapa hadis yang disebutkan dengan siapa yang mandi, di sini ada kata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tawaddoa yaumal jum'ah fabiha wa na'imat." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka cukup baginya. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fahuwa afdal, maka mandi itu adalah perkara yang lebih utama. Hadis ini yang menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak wajib, tapi adalah perkara yang utama. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Samurah yang dirafa'kan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Hadis ini diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, ini tidak menyebutkan mandi, barang siapa yang berwudu kemudian dia melakukan wudu dengan sebaik-baiknya, dengan sunnah-sunnahnya, kemudian dia menghadiri salat Jumat dan mendengarkan khatib Jumat, fastama wa ansata, mendengarkan dan memperhatikan khutbah Jumat itu,
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyada 3 ayyam. Dia diampuni dosa-dosa yang dia lakukan dari Jumat itu dan Jumat sebelumnya, dan ditambah dengan 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, yang menggunakan bermain-main di waktu Jumat itu, maka dia telah sia-sia di dalam melaksanakan salat Jumat. Ini semua adalah menunjukkan bahwa mandi Jumat ini adalah perkara yang disunnahkan. Kemudian penulis di sini menjelaskan, wa qad ikhtalafa ahlul ilm hal ghusl Jum'ah wajibun am mustahab. Dari kalangan para ulama berselisih pendapat tentang hukum mandi Jumat. Apakah itu wajib ataupun sunnah? Warajjaha Al-Allamah Ibnu Bas, Abdullah bin Bas rahimahullah, beliau menguatkan pendapat bahwa mandi Jumat itu adalah merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tidak wajib, tapi sunnah yang ditekankan. Wa yanbaghi lil muslim ay yuhafidha alaihi khurujan min khilaf man qala bil wujub. Akan tapi seyogyanya bagi seorang muslim untuk memelihara mandi Jumat itu, untuk tetap mandi Jumat itu, agar dia keluar daripada perbedaan dari pendapat kalangan ulama yang mengatakan wajib. Maka afdalnya memang mandi, bukan wudu. Walaupun wudu itu sudah mencukupi, tapi yang afdal mandi. Maka kata Ibn Bas, seyogyanya setiap orang yang datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat, hendaknya dia mandi agar dia keluar daripada perbedaan pendapat dari kalangan para ahli ilmu yang sebagainya mengatakan wajib. Wa aqwalul ulama fi ghusl Jum'ah 3. Sedangkan pendapat dari kalangan para ulama tentang mandi Jumat itu ada tiga pendapat. Dari kalangan para ulama ada tiga pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib secara mutlak. Dan ini juga termasuk pendapat yang kuat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu adalah sunnah muakkadah mutlak. Dan di antara mereka ada yang memerinci. Dari kalangan para ulama, sebagian ulama ada yang memerinci. Yang pertama mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala ashabil a'mali syaqqah. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang bekerja berat, bagi para pekerja berat. Itu wajib untuk mandi Jumat. Karena apa? Karena lima yahsul lahu min ba'di ta'ab. Karena pekerjaan itu bisa menimbulkan kecapean atau bisa keluar keringat yang sudah barang tentu. Bisa jadi akan mengganggu orang lain di saat dia datang ke masjid untuk melakukan sholat. Maka orang seperti itu sebagai pekerja berat, sebagian ulama mengatakan dia wajib. Kalau pekerjaan itu melelahkan dan bisa keluar keringat, maka wajib bagi dirinya untuk mandi di saat dia berangkat untuk sholat Jumat. Kemudian yang lainnya mengatakan mustahab, sunnah. Dan ini pendapat yang lemah. Wa hadza qaulun dhaif. Yang mengatakan sunnah ini pendapat yang lemah. Was-shawabu, sedangkan yang benar menurut pendapat ini, menurut penulis ini, anna ghuslal jum'ah sunnah muakkadah. Mandi Jumat itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya karena sunnah itu ada sunnah yang tidak ditekankan, ada sunnah yang ditekankan. Sedangkan para ulama memberikan penjelasan bahwa sunnah yang ditekankan, yang diistilahkan dengan sunnah muakkadah, itu sudah mendekati kepada wajib. Sudah mendekati kepada wajib. Sehingga pendapat di sini mengatakan bahwa yang kuat, pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, mandi Jumat itu adalah sunnah muakkadah. Seperti itu yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian berikutnya yang masuk pada mandi mandi yang disunnahkan, yaitu ghusl al-ihram. Pada saat orang yang mau ibadah haji atau umrah, yaitu mandi pada waktu dia pakai ihram. Karena menurut Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melepas pakaiannya untuk berihram, kemudian dia mandi. Beliau mandi. Kemudian juga disunnahkan orang yang masuk ke Mekah, begitu masuk ke Mekah disunnahkan untuk mandi sebelumnya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu
kana la yakhdumu Makkah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak datang ke Mekah kecuali setelah dia bermalam di Tua, kemudian pada waktu pagi dia langsung mandi. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan seperti ini. Disunnahkan dia masuk ke Mekah untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian al-ightisalu likulli jima'in, mandi setelah melakukan jima. Disunnahkan mandi langsung setelah melakukan jima. Dia itu hadis Abi Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tafa, menggilir istri-istrinya berjima, dengan beberapa istrinya. Kemudian yaghtasilu 'inda hadhihi, setelah jima dengan satu istri langsung mandi, jima ke istri yang lainnya, mandi lagi, dan begitu seterusnya. Ini yang disebutkan oleh Rafi' radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala taj'alhu ghaslan wahidan?" Apakah engkau tidak cukup untuk mandi satu kali mandi? Tidak setiap selesai menjimai seorang istri kemudian mandi, kemudian jima dengan istri yang lainnya. Apa tidak cukup dengan satu kali mandi? Qala, Rasulullah SAW memberikan jawaban, hadza azka wa adyab. Ini lebih menyucikan dan lebih menyegarkan. Ini lebih menyucikan dan lebih menyegarkan. Tapi tidak wajib seperti itu. Tidak wajib harus langsung. Nah, yang wajib sudah barang tentu kalau dia sudah mau melaksanakan ibadah salat, sudah barang tentu itu adalah merupakan perkara yang wajib. Tidak mungkin salat itu bisa diterima kecuali harus mandi besar terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian disunnahkan juga mandi setelah dia memandikan mayit. Orang yang biasa memandikan mayit, setelah itu disunnahkan untuk mandi. Dan itu disebutkan dalam hadis. Dari hadis Abi Hurairah dirafa'kan kepada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Maka hendaknya dia mandi. Ini disunnahkan. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW biasa mandi dari 4 perkara. Yang pertama, setelah junub, setelah berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, pada saat mandi hari Jumat, untuk datang ke masjid melakukan salat Jumat. Yang ketiga, setelah berbekam, disunahkan untuk mandi. Yang keempat, yaitu setelah memandikan mayit. Dan ini semuanya menunjukkan tidak wajibnya untuk mandi, tapi semuanya itu adalah merupakan perkara yang disunnahkan. Kemudian mungkin yang terakhir, belum masuk waktu Isya belum. Mandinya seorang wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah itu adalah wanita yang sering keluar darah terus, walaupun bukan darah haid, darah penyakit. Tapi disunnahkan bagi setiap wanita yang terus keluar darah, dan itu diistilahkan dengan darah penyakit, untuk mandi pada setiap sholat. Disunahkan untuk mandi pada setiap sholat. Au indal jam'i baina shalatain, atau setiap dia mau menjamak 2 sholat. Karena wanita yang haid itu diberi keringanan bisa menjamak sholat. Nah, bisa menjamak 2 sholat, diberi keringanan seperti itu. Seperti dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummi Habibah radhiyallahu anhu selalu keluar darah terus, darah penyakit pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa? Ummu Habibah untuk mandi pada setiap salat. Di dalam hadis Habnah bint Jahsh radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, saya akan memerintahkan kepada kamu dua perkara. Mana saja yang kamu lakukan, maka sudah mencukupi hal itu daripada yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu kuat, mengatakan kepada Hamnah binti Jahsh, kalau kamu kuat untuk mengerjakan kesemuanya, maka tentunya kamu lebih mengetahui tentang hal itu. Tsumma qala fi akhir hadis, kemudian Rasul mengatakan pada hadis yang terakhir, kalau kamu di situ ditujukan kepada Hamnah binti Jahsh yang biasa keluar darah terus-terusan, darah penyakit. Kalau kamu kuat, ala an tuakhir adh-dhahra wa ta'ajjil al-'asr, yaitu kamu bisa mengakhirkan melakukan salat zuhur antara zuhur dan asar. Mengakhirkan untuk melakukan salat zuhur, kemudian menyegerakan salat asar.
Fataghtasilina fatajma'ina ba'da salatain. Kamu bisa mandi, artinya kemudian menjamak dua salat itu antara zuhur dan asar. Jadi mandi, kemudian zuhurnya dilakukan pada akhir waktu, kemudian asarnya dilakukan pada awal waktu. Nah, seperti itu dengan satu kali mandi. Begitu juga zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Melakukan salat maghrib kalau sudah mendekati waktu isya. Dia sebelumnya mandi, melakukan salat maghrib pada akhir waktu maghrib, kemudian setelah isya dia lakukan isya pada awal waktu, menyegerakan. Itu disebutkan dengan menjamak salat di antara dua salat. Kalau mampu seperti itu, kamu lakukan itu. Wa taghtasilina ma'al fajr, dan kamu mandi pada waktu salat fajar. Lakukan kalau kamu mampu seperti itu. Wasumi in qadarti ala dzalik, dan lakukan puasa kalau kamu mampu. Wa hadza a'jabul amrayn ilayya, dan ini adalah sesuatu yang paling aku sukai dari dua perkara bagi saya. Wa amal wal wajib al mustahadhah, adapun yang wajib bagi wanita yang keluar darah, yang istri darah penyakit, yaitu al-ghuslu indama takhruju min hadil haid, yaitu sekali mandi ketika habis, setelah selesai masa haidnya, sekali itu mandi. Nah, seperti itu. Sudah masuk waktu isya, kita skorsing dulu, kemudian ada keterangan sedikit kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penjelasan seperti yang saya sebutkan tadi, wajib bagi seorang wanita yang istihadhah, yang keluar darah penyakit itu, mandi pada saat dia sudah bersih dari kebiasaan habis haid. Bersih dari haid. Dari kebiasaannya setelah haid dia wajib mandi. Mandi berarti mandi daripada setelah haid, setelah bersih dari haid, berdasarkan kepada kebiasaan. Dan yang tahu sudah barang tentu si wanita itu kebiasaannya apa, baru dia wajib mandi. Seperti itu. Wa amma ba'da dzalika, setelah itu maka disunnahkan baginya untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi.
Akan tetapi yang wajib bagi wanita yang haid an tatawadda fi waqti kulli salatin. Yang wajib setiap salat dia wajib mandi. Bagi wanita yang istihadah, setiap salat dia wajib mandi. Artinya, namanya dari salat maghrib dia mau salat isya selanjutnya, salat isyanya dia tetap wajib untuk wajib wudu, bukan wajib mandi, wajib wudu bagi wanita yang istihadah. Adapun mandi hanya disunnahkan saja. Nah, mandi disunnahkan saja. Tapi untuk berwudu bagi wanita yang istihadah, maka setiap kali Jumat, setiap kali untuk salat, maka dia wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai ini yang bisa kita bahas tentang masalah mandi, dan insyaallah selanjutnya kita akan memulai pembahasan kita tentang salat insyaallah. Ada pertanyaan di sini lewat tulisan. Ketika mandi janabah atau mandi setelah haid, apakah tidak disunnahkan memakai apa ini? Akhi, apa terakhir memakai apa itu? Tidak jelas. Apa itu? Apa disunnahkan memakai apa? Sikap. Apa itu? Sempat. Sampo. Oh, sampo ya. Sampo ya. Ketika mandi janabah atau mandi setelah haid, apakah tidak disunnahkan memakai sampo? Tidak, cukup hanya menyela-nyela sehingga masuk air itu pada pangkal kepala. Masuk pada pangkal kepala. Kalaupun disampo tentunya ya lebih bersih, tapi tidak termasuk kepada perkara yang disunnahkan. Yang disunnahkan seperti yang tadi. Nah, jadi masukkan air ke pangkal kepala, kemudian menyiram pada bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, kemudian diguyur dari bagian tengah itu 3 kali seperti itu. Kalaupun setelah itu pakai sampo, ya bagus saja seperti itu. Pakai sabun, ya, untuk membersihkan badan. Tapi yang wajib ya seperti yang tadi. Mandi kemudian kena pada semuanya dan bagian lipatan-lipatan itu semuanya dibersihkan, ya selesai. Kalau pakai air tentunya lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, fadhal. Ya, yang keras ya. Gimana? Bisa disambung? Agak dekat, Afwan. Ya. Mandi apa? Mandi junub ya. Apakah sama dengan apa? Di sungai? Oh, di sungai. Nyemplung di sungai ya. Ya, kalau mandi di sungai ya apa namanya? Wallahu a'lam. Yang jelas di situ sudah memenuhi syarat ya, mandi di sungai itu sudah memenuhi syarat. Tapi yang disebutkan di sini tidak mandi di sungai, sebagaimana dijelaskan di dalam apa yang saya jelaskan tadi, itu tidak ada kaitannya dengan mandi di sungai. Nah, makanya di situ pakai air sampai diguyur 3 kali bagian kanan. Kalau sungai kan tidak ada seperti itu, langsung nyemplung seperti itu. Dan situ terlepas daripada sunnah-sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan. Maka yang afdal tidak mencemplung situ, tidak mandi di sungai, ya mandi di luar. Dan di situ pakai bagian kanan, di situ disunnahkan seperti itu. Yang sebelah kiri, kemudian bagian tengah, seperti itu. Jadi di dalam keterangan tidak dijelaskan kalau mandi di sungai seperti itu. Afdalnya tidak mandi di sungai, karena di situ tidak meninggalkan beberapa perkara yang disunnahkan di dalam urusan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita mandi besar atau mandi kita sudah punya wudhu. Sebelum mandi. Ya. Kalau kita sesuai dengan sunnah Rasulnya, kita kan kalau sudah mandi besar. Sudah mandi besar ya? Kita akan otomatis punya untuk sudah. Oh iya. Tapi begini,
Ya. Kalau kita sudah dianggap kita sudah punya wudhu, tetapi kita ambil wudhu lagi, apakah termasuk orang yang mengingkari sunnah? Oh iya, masyaallah. Terima kasih Ustaz. Iya. Seperti dijelaskan tadi bahwa mandi yang sempurna itu wudhunya itu dilakukan sebelum mandi. Wudhunya itu dilakukan sebelum mandi. Biasa seperti sebelum mandi besar kan biasa ambil wudhu dulu, kemudian mandi besar. Kan berwudhu dulu ya. Iya. Kan otomatis setelah wudhu itu kan masih batal lagi Ustaz, membersihkan lagi yang lainnya masih. Iya. Mandi besarnya kan secara keseluruhan. Iya. Kemudian kita mulai dari kanan biasa. Betul. Ya. Setelah itu kan kita sudah Tidak berwudhu lagi. Ya. Sudah. kita ambil wudhu lagi, apakah termasuk orang yang mengingkari sunnah? Itu pertanyaan. Oh iya. Kita sesuai dengan sunnah seperti disebutkan tadi. Kita mulai seperti dari awal berniat, baca basmalah, kemudian berwudu, baru mandi. Setelah mandi, biar kita bergosok-gosok semuanya itu, ya sudah, tidak pakai wudu lagi. Ya, tidak pakai wudu lagi. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW la yatawadda ba'da al-ghusl. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak berwudu setelah mandi secara sempurna, tidak berwudu lagi. Begitu juga dari Ibnu Umar, lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ghusl ba'da al-wudu. Berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mandi setelah wudu, mandi setelah berwudu, sebelumnya sudah berwudu. Kemudian Rasul menjawab, ayyu wudu'in a'ammu min al-ghusl. Wudu yang mana lagi yang lebih merata daripada mandi? Artinya setelah mandi yang sebelumnya kita sudah berwudu, tidak perlu lagi untuk berwudu lagi, kecuali setelah mandi wudunya batal. Tapi kalau tidak batal, tidak perlu wudu lagi. Cukup dengan setelah sebelumnya kita sudah berwudu, kemudian kita mandi, dengan mandi yang sempurna, tidak pakai wudu lagi, kecuali batal wudunya. Walaupun sudah mandi sempurna semuanya, kemudian batal wudunya, ya tentunya wajib untuk berwudu lagi. Tidak disunnahkan berwudu lagi. Pertanyaan saya itu, apakah termasuk orang yang mengingkari sunnah kalau ambil wudu? Betul. Kalau dia sudah sebelumnya melakukan sunnah-sunnah, termasuk juga sudah berwudu sebelum mandi, kemudian kita lakukan sunnah dimulai dari anggota badan yang kanan, yang kiri, kemudian kita membersihkan anggota badan lagi. Di situ tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah setelah mandi seperti itu, kemudian berwudu lagi. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, tatkala Rasulullah ditanya, apakah perlu berwudu lagi setelah kita mandi? Tidak, kata Rasulullah SAW. Ya, berarti kalau dia berwudu lagi, dia menyelisih sunnah, tidak perlu berwudu lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang lain. Fadhal. Cukup? Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.